Salam, hari ini kita akan membahas tentang PT threshold 20% ya. Bagaimana kita ketahui ya, belakangan ini kondisi politik mulai diramaikan dengan manuver beberapa partai politik, terutama baru ya, ada Partai Umat, ada Partai Masyumi Rebon, juga para tokoh seperti Refli Harun, Rizal Ramli, Jumhur Hidayat dan kawan-kawan yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau lagi ya presidensial threshold. Apa sih itu presidensial threshold 20% itu? Artinya ketika seseorang ingin jadi presiden, ya banyak kan waktu kita kecil pengen jadi presiden, itu harus ya, melalui partai yang mendapatkan 20% suara. Ingat ya, sulit karena pemenang pemilu ya rata-rata 20-an%. Lalu yang kedua, tiga sampai 10 ya mulai 15%, 10%, 8%, jadi terbagi-bagi. Ya seperti pemilu tahun 2019 kemarin, akhirnya ada 2 calon saja. Ya kan? Dan terbukti ketika ada 2 calon, ya, keduanya sama-sama pelayan oligarki. Keduanya sama-sama katanya teman-teman Pinocchio ya, boneka. Karena ya mengutip Rizal Ramli ya, ini demokrasi cukong ya, demokrasi calo, di mana calon presidennya itu akan didukung oleh para oligarki ekonomi terutama. Ya, yang memodali, menyiapkan diri menjadi tim sukses dan sebagainya. Ya kan? Kemudian kelompok-kelompok yang menolak ya, ternyata beberapa partai yang koalisi dengan pemerintah ya seperti PKB ya, itu juga menolak ya, inginnya 5% lah supaya calon presidennya itu bisa lebih dari 2 ya, sehingga rakyat banyak alternatif. Sedangkan pihak PDIP ya sebagai pengusung ini ya alasannya ya klasik ya, supaya tidak mahal ya, tidak perlu 2 putaran, cukup 1 putaran. Padahal esensinya bukan itu ya, demokrasi harus memberikan opsi ya, pilihan terbaik. Kalau cuma 2 seperti kemarin kan banyak yang lebih baik ya, dibandingkan Jokowi dan Prabowo. Dan ternyata kan terbukti kan ya, ketika dua-duanya masuk ke parlemen, masuk dalam pemerintahan maksud saya, ya tidak ada hal yang signifikan ya, Pak. Utang makin menggunung ya, kemudian demokrasinya menurun, indeks demokrasi ya yang mengeluarkan adalah lembaga-lembaga demokrasi itu juga menurun ya, sehingga ya sama saja tidak ada istimewanya ya kan. Tapi dalam perspektif lain ya, sebenarnya yang diperlukan itu bukan itu. Sebab ketika kita misalnya ya mengacu kepada sistem pemerintahan Islam, mudah sekali memilih pemimpin itu ya. Pertama ditetapkan dulu syarat-syaratnya ya. Dalam fikih ada muslim, ada balik, berakal, ada syarat abdoliyat ya, mujtahid, fisiknya harus kuat, jadi punya kemampuan politik yang memang unggul begitu. Ya, di dalam politik Islam tentu saja yang memenuhi syarat itu harusnya orang yang punya background ulama ya, punya pengetahuan terhadap ilmu-ilmu Islam secara mendalam seperti para Khulafaur Rasyidin, dan khalifah setelahnya yang soleh-soleh juga terbukti ya mampu memberikan peradaban Islam keemasan ya. Ada Umar bin Abdul Aziz ya, kemudian ada Harun al-Rasyid, ada Muhammad al-Fatih ya kan, Salahuddin al-Ayyubi. Itu nama-nama sejarah yang tidak dengan cara demokrasi yang mahal itu, calo seperti itu ya. Caranya mudah ya kan, dibentuk ya, ini kan habis muktamar NU ya, dalam sistem pemerintahan Islam ya, itu ada ahwa, ahlul hali wal aqdi ya, itu dipimpin oleh para ulama, para tokoh yang memang sudah selesai dengan urusan dunia. Selesai dengan urusan dunia itu ya memang memang mereka nggak cari dunia ya, seperti contohnya para sahabat nggak cari dunia ya kan. Bisa dilihat para ulama yang akhirat ya, itu nggak cari dunia ya kan. Bukan berarti nggak boleh kaya. Kalau kaya ya seperti Utsman, banyak beramal jariyah. Intinya adalah misalnya ya, mudahnya
Ya, ulama-ulama siapa yang dikenal di Indonesia? Nah, itu berkumpul. Ya, berapa orang yang terkenal? 8 10 orang. Lalu mereka memilih, ya, bisa dari luar mereka atau di antara mereka. Dan selesai, tidak mahal-mahal, tidak perlu pemilu, ya kan? Ya, itu alternatifnya ada beberapa metode, ada 4 seperti yang dilakukan di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, di masa Abu Bakar itu kan memang semacam rekomendasi ya dari khalifah sebelumnya, ya kan? Tapi boleh juga dengan metode pemilihan tim ahwa tadi, tim formatur yang memilih contoh seperti yang setelah masa Umar. Nah, Umar kan mewasiatkan begitu. Ada tim yang memilih untuk satu calon yang nanti dipilih menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Nah, itu tidak masalah. Jadi akan sangat mudah dari pemimpin itu, tidak seperti sekarang. Nah, ini kan terbukti demokrasinya transaksional. Ya, karena orang mau jadi presiden butuh berapa triliun. Ya, balihonya, kampanye, iklan di TV, di media, sampai munculnya Abu Janda, Denny Siregar, itu kan efek dari demokrasi transaksional. Lawang Abu Janda itu ngiklankan Jokowi ngaku bisa dapat Ferrari. Ferrari harganya berapa itu? Ya, puluhan ratusan miliar. Bayangkan, nah, itu tidak rasional. Ya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.